tanggal 7, yaitu lusa, tokoh dunia namanya Bill Gates akan datang ke kita, minta ketemu saya. Sudah cukup lama beliau minta ketemu, kalau tidak salah ya suratnya dari November ya, minta ketemu. Saya terima, antara lain mau menyatakan dukungan dan penghargaan atas makan bergizi kita. Yang pertama, saya juga sampaikan penghargaan saya bahwa kita mampu menggelar roll out program makan bergizi gratis kita. Tanggal 6 Januari di roll out dan terus menerus dilaksanakan kayak di belakang dengan kehati-hatian, tahap demi tahap. Sampai hari ini saya dapat laporan barusan sudah lebih dari 1000 titik. 1000 berapa? 1286. Yang total penerima makan bergizi sekarang sudah di atas 3 juta. 3,4 juta di awal Mei, dan diperkirakan akhir Mei akan mencapai 4 juta, dan di akhir Juni akan mencapai 6 juta, dan di akhir Juli akan mencapai 22 juta. Akhir Agustus 22 juta. Sehingga di akhir November 2025 akan mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Ini dari segi manajemen fisik, ini adalah upaya yang luar biasa. Kita selenggarakan catering untuk acara perkawinan yang tamunya 3.000 orang aja, ya kan? Setengah mati itu catering, benar gak? Dan tidak sering bahwa catering itu ada yang keracunan. Makan biasanya catering itu kalau di kawinan catering makannya ya begitu-begitu aja kan. Sudah mahal, ya kan? Saudara-saudara, hari ini memang ada yang keracunan. Yang keracunan sampai hari ini dari 3, sekian juta, kalau tidak salah di bawah 200 orang. Yang nginep, yang rawat nginep hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang nggak perutnya nggak enak sejumlah 200 orang itu 200 dari 3, sekian juta, kalau tidak salah adalah 0,005. Berarti keberhasilannya adalah 99,99%. Di mana ada usaha, ya, usaha manusia, di mana di bidang pekerjaan apapun, kalau 9,99% keberhasilan, oke dong. Walaupun kita tidak boleh cepat puas, Pak Dadan ya. Kita harus lihat nanti Desember 2025. Tapi saya hargai karena Kepala Badan BGN dan seluruh jajarannya mengatakan, Pak, sasaran kita adalah zero penyimpangan, zero kesalahan. Dan kita mengerti, tidak gampang. Di dapur itu yang bekerja
50 orang, satu dapur yang bekerja 50 orang, ya kan? Yang saya sidak bagus, pakai tutup kepala, sarung tangan, baju kayak apa itu? APD. Singkatan APD yang untuk COVID dulu tuh. Alat pelindung diri, Pak. Alat pelindung diri. Ada. Harus buka sepatu. Presiden disuruh buka sepatu. Saya patuh. Presiden buka sepatu. Ada pas pampres yang nggak buka sepatu. Dia semangat harus menjaga. Masa ada pas pampres lari-lari nggak pakai sepatu? Ya tapi di dapur ya buka sepatu, ya kan? Sama kita masuk ICU, nggak ada alasan masuk ICU buka sepatu. Tapi maksud saya adalah ini adalah sesuatu prestasi. Saya sendiri terus begini. Jadi makan bergizi digelar yang orang tidak mengira. Banyak yang tidak mengira, banyak yang nyinyir, banyak mengatakan impossible. Nah itulah kita buktikan dengan niat baik, dengan tekad, dengan menggunakan rumus-rumus yang benar. Pemerintahan itu matematik kok. Kalau niat baik, rumus benar, pelaksananya bertekad yang baik, insya Allah akan mencapai sasaran. Tapi kalau kita punya niat yang tidak baik, pemimpin sudah datang niat untuk cari kekayaan dirinya, kekayaan kelompoknya, kekayaan partainya, nah ini pasti menyimpang. Sudah pasti. Tidak usah orang pinter untuk menilai seperti itu. Makanya saya terima kasih. Ini sesuatu yang objektif. Makan bergizi berjalan. Apakah ada kekurangan? Ada. Dan kekurangannya itu juga karena juga adat istiadat budaya kita juga. Saya masuk satu ruangan anak-anak 30 orang, yang 20 mau pakai sendok, ada 10 yang nggak mau pakai sendok. Ya tidak salah dia terbiasa makan tidak pakai sendok, tapi kita mendidik dia, kita mengajarkan dia cuci tangan. Jadi bisa saja yang keracunan adalah hal-hal seperti itu. Hal-hal sepele, tapi mendasar, dan mungkin gurunya ya sayang sama anak-anaknya, dan mungkin juga dalam paket itu kepala BGN dalam ompreng yang diberikan mungkin tidak ada sendoknya, bener kan? Nah, jadi inisiatif orang tua membekali sendok. Nah ini mungkin harus disosialisasikan ya kan? Atau memang kita bisa cari sendok-sendok yang tidak terlalu mahal, ya kan? Yang kedua juga yang saya lihat pelaksanaan dari BGN yang juga terpengaruhi oleh adat istiadat atau kebiasaan. Selain tadi ada yang anak-anak yang malas cuci tangan, ya kan? Tidak mau pakai sendok, ya kan? Ada juga, maaf, yang nggak biasa dengan makanan-makanan. Sebagai contoh, ada yang pertama-tamanya kalau dikasih susu, dia nggak cocok kasih susu karena dia tidak pernah minum susu seumur hidupnya. Itu namanya lactose intolerant. Ya, tapi setelah berapa minggu, kalau pertama-tama saya kira 2 minggu pertama dia akan, istilahnya akan apa? Diare, ya kan? Karena ada wartawan, saya pakai istilah yang ilmiah, diare.
Kalau istilah sehari-hari apa? Aman. Sudah masalahnya itu. Dia nggak pernah minum susu. Kita kasih susu. Dia butuh waktu penyesuaian. Tapi on the whole, makan bergizi ini adalah sesuatu yang menurut saya cukup membanggakan. Banyak pimpinan negara datang ke Indonesia yang dibahas antara lain makan bergizi. Saudara. Tanggal 7, yaitu lusa, tokoh dunia namanya Bill Gates akan datang ke kita, minta ketemu saya. Sudah cukup lama beliau minta ketemu, kalau tidak salah ya suratnya dari November ya, minta ketemu. Saya antara lain mau menyatakan dukungan dan penghargaan atas makan bergizi kita. Saya merasa sangat besar hati, tapi saya merasa jangan memuji kita, kita belum berhasil. Kita berhasil insya Allah Desember 2025. Kalau kita buktikan bahwa kita bisa menyelenggarakan 80, kita bisa antar makanan tiap hari ke 82,9 juta rakyat kita dalam keadaan bersih, keadaan aman, keadaan bergizi. Pada saat itulah boleh kita terima ucapan selamat. Tapi karena beliau mau datang, beliau saya dengar mau menyatakan solidaritas sama kita. Bahkan beliau mau bantu kita, saya tidak tahu bentuknya apa. Hanya saya katakan bahwa kita diberi bantuan, tidak diberi bantuan, diberi penghargaan, tidak diberi penghargaan, kita laksanakan ini karena kita yakin bahwa ini benar dan ini adalah suatu investasi di anak-anak kita, dan bahwa kita harus mengurangi kemiskinan di rakyat kita.